Nah, gini. Terus. Halo, aku Gali. Halo, aku Nom. Selamat datang di ngobrol aja, gitu ya lah. Ya udah boleh. Nom, kok jangan kayak aku. Pasti terlalu pro untuk ngobrol. Makanya. Ayo, cek. Halo, aku Gali. Halo, aku Anom. Selamat datang di ngobrol aja. Ya, itulah segmennya. Lanjut. Selamat datang semuanya teman-teman. Mungkin yang nonton ini bakal teman-teman kita aja ya. Ya, betul. Menurutmu kalau temenmu ada nggak yang nonton? Ya, nggak tahu juga sih. Ini dibikin mendadak ya teman-teman. Ya, betul. Tidak ada persiapan. Betul. Tidak ada kertas. Betul. Itu sih kameramennya pergi dia. Emang nggak ada otot saya. Ini juga nggak tahu mau ngobrol apa. Jujur serasa mau difoto KTP. Warna merah sih. Dek, Ini tak tahu ya kita topiknya apa ya. Tapi ya apa ya? Kalau aku rasa sih topiknya yang dekat-dekat aja, Nom. Ya, boleh. Di sekitaran kan kita nih ya baru lulus lah kuliah gitu ya. Ya baru lulus lah, udah setahun lah ya. Ya. Sampai 2 tahun lah. Oh iya, baru 2 tahun. Tapi intinya kan baru jadi orang lah ya. Ya, kita kasih tahu dulu background kita apa. Sabar dulu. Emang nggak ada. Ya background kita, umurku 24, Anom juga 24. Sama. Muka kami beda. Perawakan beda. Aku kayak 42, dia kayak 14. Jadi kami itu ya 2 tahun, setahun yang lalu baru lulus. Ya. Jadi kan baru merasakan lah menjadi orang gitu ya. Betul. Nah kan ada 2 fase tuh yang kami kan apa ya, sekolah bareng ya dari SMA sama ya kuliah, walaupun nggak bareng tapi masih berteman ya. Iya. Aku nggak tahu dia, aku nganggap aku teman nggak sih? Sahabat. Serius sekali. Saudara. Serius, aku mikir punchline mana ini. Ya jadi apa? Jadi kami akan ngebahas perbedaan SMA dan kuliah gimana? Betul. Bagus. Boleh ya? Bagus, boleh. Kasih tahu dulu background kita apa? Background kita ini ada lukisan. Ya, betul. Belinya di Bali. Museum Raden Saleh. Lover. Apa sih itu? Prancis. Lover. Iya. Lover sepatu ya. Ya, jadi kami berdua tuh pertama kali ketemu di SMA. Ya, tepatnya di Pekanbaru, di daerah kami. Ini nyebut merek sekolahnya enggak sih? Boleh lah. Oh, boleh. Bebas. Nah, kami bersekolah di SMA Islam yang dianggap elit, padahal tidak elit-elit amat. Biasa-biasa aja di Al-Azhar. Betul. Aku pas SMP-nya di Al-Azhar juga, Anom nih di sekolah negeri. Betul. Jadi kami ada kayak perbedaan kayak pembiasaan adaptasi di sekolah lah seperti apa gitu. Karena kan perspektifnya beda kan. Ya. Aku yang biasa di swasta, Anom yang biasa di negeri gitu. Betul. Pertemuannya di Al-Azhar. Anom cukup culture shock kalau nggak salah. Gimana tuh Nom pas SMA, pas awal-awal? Bagus nggak? Bagus. Oke. Ya kalau culture shock-nya ya beda aja. Bedanya itu dari segi lifestyle beda, terus referensi obrolannya ada beda. Ya itu yang beda lah, yang paling mencolok tuh. Mencolok mata, betul. Referensi apa yang beda tuh? Maksudnya kayak referensi fashion. Maksudnya apa sih yang bikin beda gitu referensi fashionnya? Emang sekontras apa gitu? Kontrasnya kontras banget lah Gal. Kalau di negeri, ini mungkin tongkrongan aku aja kali ya. Kalau di negeri tempat aku tongkrongan tuh ya kalau sekitar rumahku tuh termasuk inilah nggak yang terlalu gimana lah, nggak terlalu mewah, biasa-biasa aja. Terus juga lebih sering main. Terus referensi untuk obrolannya ya seputar-seputar
tentang main lah, main warnet. Mainnya real ya, Ya real mainnya real lah. bukan nonton YouTube ya. Itu Terus kok cara adaptasinya gimana dulu? Kan dulu tuh ada teman kami yang dia apa istilahnya ya mengidap autis lah ya. siapa? Farel. Ini mau nggak Farel? Aku sayang kamu Farel. Nah, Farel. Farel itu kan dia mengidap ya semacam autis gitu. Nah, dia kaget kalau nggak salah. Ya, Ini SLB. Kok sempat bilang gitu? ya awal masuk sekolah betul. Karena di negeri jarang ya kayak gitu ya. Atau Jarang. Mungkin nggak ada mungkin. nah itu kayak mana tuh responmu kayak wah adaptasinya gimana? Yang pertama pasti kaget lah. Terus melihat Farel pas awal-awal. Apa namanya Kang? Kalau kita masuk tuh? Mos. Aduh. Ya, istilahnya mos lah, aku lupa ya. Lari-lari bawa. Kita lucu kali itu. Lari-lari bawa tas. Culun gitu kan. Pakai peci tuh, songkok Pak Somad, keluarga Pak Somad tuh. Ya Allah. Ya udah aku nyangka ini sekolah apa ini gitu. Pas ketemu pas awal-awal tapi lucu kali awal-awal kan gue turun tuh kan di antara orang tua turun ikut barisan anak SMP. Itu salah apa gimana tuh? Kok Ya kan aku nggak SMP? tahu. Oh, nggak tahu. Aku nggak tahu kan. Dena sekolah kan aku nggak paham. Jujur aku nggak paham. Terus ya nama kayak orang bodoh awal-awal nggak punya kawan satu sekolah yang sebelumnya SMP. Berdiri aku sampai sama anak SMP baru. Ya Allah. Kayak orang longgar tuh. Dek, IPA IPS, Dek. Aku belum ada. Oh, kok, Dek? Belum ada bahasa basi, belum ada ngomong. Oh, tapi ya udah join aja berdiri ini kan. Waktu itu kok belum dapat seragam kan? Belum, masih pakai sekolah. Dan badannya 11-12. Badannya sama. Ya Allah, aku kurus sekali dulu SMA. Ya udah terus berdiri kan. Sama ketemu Derry. Ya kayak Derry. Ilham Derry. Jadi kami punya kawan Ilham Derry. Baju kami sama kebetulan. Ya udah akhirnya kenalan di situ. Terus dipanggil dong sama guru-guru SMA. Itu kalian berdua ngapa di situ? Aku kira kan itu SMA ya. Ya udah akhirnya ditarik di situ. Akhirnya ketemu Aldi, ketemu Arkan. Itu teman-teman SMA kami by the way. Ya, itu kawan-kawan kami. Nah, Gali ini nanti lah itu nanti kita obrolin dekatnya kayak gimana. Tapi memang di Al-Azhar waktu itu seangkatan cuma berapa? 50 ya? Nggak nyampe nggak sih? 51 ya gitulah. Ya, Keluar masuk lah. Dan kan aku udah apa ya? Sekelas sama dia di PS. Ya, betul. Nah, itu semacam kayak STM ya. Karena cowoknya 21, 22, ceweknya 2. Ya, awal-awal 2. Awal 2 tambah terus masuk lagi jadi 3. Ya. Terus yang 2 orang sebelumnya ini keluar jadi sisa 1 kawan-kawan. Tuh. Jadi cewek Menurutmu ada yang beda nggak sih kayak sekelas tuh cowok semua sama yang ada ceweknya gitu sebelumnya di SMP negeri gitu. Pastilah. Apa tuh bedanya? Kalau gue di negeri mungkin lebih banyak ceweknya daripada cowok. Oh gitu? Iya. Tapi lupa ingat lah. Tapi kayaknya lebih banyak cewek ya daripada cowok. Itu. Tapi somehow kita pas banyak cowoknya tuh kayak ya udah kayak semua teman gitu loh. Kayak awal-awal canggung. Awal-awal udahlah sedikit. Ada kelahi-kelahi, ada kubu-kubu. Bukan kubu, kelompok-kelompoknya sendiri. Sama sih kelompok sama kubu sama. Kubu-kubu tuh kayak perang kali, Cok. Jadi satu ada kelompok yang mau belajar, bukan nggak mau belajar, susah disuruh belajar. Ya. Sama yang biasa-biasa aja lah ya. Biasa-biasa aja. Nah, kami masuk yang biasa-biasa aja tuh. Mau belajar ya mau, tapi malas juga ya sikit-sikit lah. Ya, gitu. combine lah. Tapi masih mau dengerin gitu. Ya. Nah, ini awal-awal kan ada tuh dia memang susah tuh di. Gak apa-apa kita bahas ini. Hah? Gak apa-apa. Jangan sebut nama sih. Ya udah. Intinya itulah gitu. Awal-awalnya kurang kompak. Tapi lama-lama jadi kompak-kompak aja sih. Ya, betul. Awal-awalnya sangat tidak kompak lah.
sempet kayak mau pisah gitu. Awal-awal udah ribut. Sempet mau pisah gitu kan. Ya, masa iya anjing? Iya mau orang tua bahkan berkumpul. Kelas 3 nggak? Kelas 2 nom. Tanya kameramen ya, pantai dia makan cuy anjing. Kan kau ada tuh waktu itu. Yang mau dibelah, Mau dipisah. mau dipisah. Ada kan? Kalau orang tua, kelas 2 orang tua datang. Orang tua nggak. Ya jadi gitu kawan-kawan. Jadi sempat ada apa lah. Tapi ya kelas 1 tuh sebenarnya menurutku adaptasi aja sih kalau aku, karena kan awalnya pelajarannya tuh ada MTK, ada apa. Sekarang kok itu sosial semua kan. Gitu. Dan dia kan sebenarnya kawanku ini sebenarnya otaknya sangat IPA ya. Mak dia kan ada nggak terlalu gue bilang. Ya. Cuma sebelumnya kan ada temennya yang juga IPS. Jadi dia di IPS karena teman. Ya, karena bingung, awalnya bingung, akhirnya milih Arkan di situ, ya udahlah ikut lah. Sekarang Arkannya kemana? Arkan aku nggak ikut ya Arkan. Untuk saat ini. Tapi Arkan kalau nonton tolong Arkan, love tolong ke Pekanbaru Arkan. I love you. Ya. Tapi kau dulu lah adaptasi kau gimana dari kan sama Nggak ada Al-Azhar nih, adaptasi juga ada dong. kesusahan atau enggak gitu. Kan karena dari orang-orangnya kan Al-Azhar juga, Ya, wilayahnya sama. ya, Ya nggak ada yang adaptasi gimana sih. Ya biasa-biasa aja. ya. Paling kayak pelajarannya lah lebih banyak kan. Jamnya, waktunya lebih banyak pelajarannya. Kok kan awalnya kan negeri kan nggak full day. Ini full day gimana? Nggak capek kok? Kan udah terbiasa main gal SMP. Jadi kok nggak Ya, belajar biasa tuh? aja. Kok nggak belajar tuh main lah ya? Ya semacam itulah. Tapi biasa aja. Berarti kalau dulu pas SMP habis sekolah tuh nggak langsung itu, nggak langsung Ya, pulang. main dulu sore Beda ya. pulang jadi sama. Aku jadi kalau pulang loh, langsung ke rumah nonton YouTube. Alah. Nonton YouTube. Dulu masih pas perpisahan anak-anak nongkrong. Kayaknya najis anjing nongkrong. Perasaan ada pulang sore. Perpisahan SMA. Ya waktu kita baru tamat lah. Emang itu galian bangsat sih. Ya jadi apa ya, dan juga teman-temannya kan sama yang di SMP ada di situ juga, jadi nggak yang adaptasi kali gitu. Iya, Gurunya ngerti. paling mungkin kayak itu sih, pas SMA tuh lebih kayak diajari dikasih tutorial sama Allah gitu, kayak masalah tuh agak lebih sedikit agak kompleks. Emang SMA sekompleks itu, bro. Masalahnya, bro. Kalau bagiku kan agak kompleks. Motorku ditaruh di tempat sampah. Itu kompleks dong. Security nggak? Bentar dulu nih. Wih, aku pegang aja lah ya. Iya, jadi agak lebih kompleks dia. Soalnya bangsat kalian. Kalian juga ikut. Ya kan dari kami. Nah, maksudku kan di SMP tidak ada kayak gitu tuh. Motor ditaruh di tempat sampah. Hah? Iya. Pas SMP, maksudku kan masalahnya agak lebih sedikit kompleks. Karena di SMP kayak gitu. Itu bukan kompleks tuh, lebih ke lucu aja. Tapi dipikir-pikir sekarang lucu kali sih. Kalau nggak ada itu kayak aku tuh dulu kayak, ya Allah, gini kali lah hidup ya Allah. Gini kali lah hidup ya Allah. Jadi ceritanya kawan-kawan, kayak di sekolah tuh bukan tempat sampah, tapi kayak pekarangan gitulah. Pekarangan itu kayak tempat sampah. Tempat pembuangan akhir sekolah, sampah sekolah. Ya, mau yang sampah Kayak ada bak gitu. organik bak. atau anorganik di situ tuh kan. Ya, penampungan sampah. Tapi lebih banyak kayak daun-daun mati situ kan. Ya. Intinya gitulah. Ya sampah-sampah, Bukan- limbah-limbah kantin di situ juga. Oh iya situ. Cuma lebih banyak dia nggak tahu dong. Iya. Dia kayak lebih banyak sampah daun-daun gitu kan. Nah jadi motorku jadi kalian tahu kan yang orang-orang nggak mau belajar, bukan nggak mau belajar, orang-orangnya yang apalah
Coba nggak mau belajar aja. Nggak mau belajar bilang itu aja kayak tadi. gitu. Itu bekerja sama teman-teman ini buat naruh motorku di situ. Kelas 2 itu ya kayak. Awalnya dari parkiran motor. Iya diangkat. Iya diangkat rame-rame. Habis itu dibuangnya ke tong sampah. Terus pas aku, weh tolong lah weh. Gak ada yang mau tolongin apa. Kau cuci nggak motor lo? Hah? Kau cuci nggak? Nah, makanya kan nggak jorok-jorok kali. Perasaan bau nggak sih? Kehidupan, Jok. Kau harum-harumin aja nggak sih? Gal? Itu kayak berasa, ya Allah, Tapi itu lucu kali. berat kali masalahku. Sekarang dipikir-pikir, kayak itu lucu deh. Nggak? Lucu kali. Kan banyak tuh. Awalnya ini kok nggak sih? Apa namanya? Plat spakbor motor. Aduh, itu bangsat lu. Itu bangsat. Di pretel bahasa sini pretel apa? Pretel apa? Preteli di... apa ya? Dirusai spakbornya. Dulu nanti mamaku nonton cerewet dia. Nggak apa-apa kan. Kamu sendiri kan sehat tuh. Terlalu sehat. Jadi apa kawan-kawan, di SMA tuh sebenarnya banyak nggak main, aku belajar sih, cuma ya banyak funnya lah. Aku kan belajar bos. Ya banyak funnya lah, banyak. Kalau nggak bujang, woi. Banyak funnya, banyak main-mainnya. Ya serius belajarnya ya 40% lah. Serius belajar waktu kelas 3 nggak sih kalian? Aku belajar terus. Enggak, aku enggak. Hah? Enggak terlalu lah. Enggak terlalu. MTK, matematika. Jangan di sinilah di spill ya. Loh, kan Malu-malu kita. kok mah? Kalau di tongkrongan nggak apa-apa. Kalau kita aja nggak apa-apa. Tapi jangan, Cok. Lah, kau kan jadi guru. Untuk kau kan? Iya. Kau kan murid aku. Kan konteksnya beda, kan anak IPS kan nggak paham-paham kali. Ya kan dia guru juga kameramen. Iya, iya. Ya. Tapi kalau apa ya, kalau aku sih di sana tuh di SMA tuh banyak mainnya. Kalau aku mungkin karena tidak terlalu menyentuh tanah gitu ya, tidak terlalu nongkrong, mainnya tuh bikin film gitu. Bikin film sama yang kameramen ini. Ya lebih ke berkomunikasi sama anak Twitter. Belum. Sumpah. 2018 baru tuh. Ya kan masih main di waktu itu suka film. Waktu itu suka film kan. Terus awalnya tuh filmnya gagal tuh filmnya tuh. Yang di rumah Farhan Aku udah tahu kan project kan kalian. Terus setelah itu bikin film tuh di rumah aku gitu pakai kamera bapakku. Kau waktu tahu ada kawan bikin film tuh gimana? Nggak tertarik. Nggak, maksudnya responnya aneh Cok. Biasa aja. Oh biasa aja. Karena kan di SMP kan nggak ada yang aneh-aneh gitu kan. Maksudnya kayak eskul anak. Nggak ada kreatif itu mungkin. Kalau di Pekanbaru tuh jarang kali lah anak SMA bikin film gitu kan. Mungkin aku juga nggak tahu tempat lain. Nggak tahu ya sekarang ya. Dulu tuh jarang 2017, 2016. Yeah. Sekarang mungkin lebih sering karena kan aksesibilitas buat kamera, buat HP apa tuh udah cepet kan. Betul. Nah, kalau kau ngapain Om? Main-mainnya? Gak ada sebenarnya main ke rumah Moro. Moro tuh temen. Ya, Asmoro, Hafiz, Asmoro. Kevin Hafiz Asmoro. Hitam manis. Hitam manisku. Halo sayang. Agak gay ya, tapi ya gitulah. Jadi aku jarang apa namanya? Ikut-ikut kalian. Kayak bikin sesuatu tuh aku jarang ikut. Karena Nggak tertarik juga. iya, karena waktu itu sifatnya masih Begitulah. masih bocil ya. Masih bocah. Betul. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir sih SMA tuh masa-masa masih Terindah terindah karena belum ada beban tanggung jawab kan. Belum ada masalah. Ya walaupun sekarang juga kita masih bujang gitu kan, masih lajang. Iya. Cuma kan beda ya yang dikejar gitu. Betul. Yang dicari. Kayak kameramen ini dia mau nikah kan. Ya, di tahun ini insya Allah ya. Doain kawan-kawan. Ya. Kan beda-beda gitu karena emang waktunya udah nikah juga kan. Maksudnya kayak udah gitu terus ya
kami kan cari kerja. Cari kerja? Kok udah punya kerja? Nggak, maksudnya ya, Cari kemapanan. iya betul, kemapanan dalam versi masing-masing lah. Betul. Terus udah mikir kayak orang tua dulu tuh kayak Masih hari lah, gila kau, masa langsung mikir-mikir mau nikah, mau apa, mana ada kepikiran anjing. ya dulu tuh kayak udah main aja kan. Ya main aja, main hari. Kayak aku tuh nganggap diriku orang paling serius dulu tuh. Tapi seserius-seriusnya aku kayaknya nggak yang gitu-gitu kali gitu loh, nggak yang main-main lah. Ya, Jadi SMA tuh ya slow aja sih. mungkin kalau lebih serius dengan hobi kau aja, bukan masalah kehidupannya. Dan mungkin punya privilege kan kayak Ya, kau ada aksesnya. kan ada tipikal anak SMA yang harus ya mungkin harus biaya hidupnya sendiri kan, atau kayak lulus SMA Ya, langsung nabung ya kerja kan ada kayak gitu. Nah aku kan alhamdulillah privilege nggak ada kayak gitu. ya, Jadi kemana-mana aja. betul. Kok gitu juga Nuh? Apanya? Kayak ya udah main-main aja. Ya main-main aja, gak ada mikirin apa-apa. Tapi aku agak itu sih bukan nyesal sih, cuma aku kan karena di SD SMP SMA tuh swasta terus, kayak memahami orang kehidupan tuh minim menurutku ya, karena swasta tuh kan orangnya itu aja gitu. Ya, Nggak tahu ya, mungkin karena tempat kami kecil sempit itu jadinya ya itu aja gitu. Jadi memahami manusia, memahami kompleksitas manusia itu ya lulus SMA lah. Mungkin lulus kuliah lah kalau aku ya. ya, apalagi gue merantau kan. Nah, kalau dia kan SD, SMP tuh kawannya beragam kan. Ya lebih banyak lah. Aku tuh pernah dengar cerita kayak kawannya pas SMP, Jangan disebut. bukan. Yang Terlalu. kupon itu loh. Kupon sepatu. Oh, bukan beasiswa apa namanya? Itu kan masih aman tuh, kan nggak ada namanya. Iya. Kupon sepatu. Dan bansos ya. Oh iya, bantuan sosial sepatu gitu kayaknya ada orang kayak gitu. kayak aku tinggal minta orang tua, Iya. wah minta sepatu, beli. Iya. Kan artinya kan itu privilege kan. Maksudnya kayak beli sepatu tuh ternyata hal yang istimewa gitu. Aku baru tahu ada orang kayak gitu. Mungkin kelamaan di swasta. Swasta yang kalangan ya cukup berada lah. Nah kalau misalnya di negeri mungkin agak lebih sedikit ya. Loki. Iya agak lebih sedikit memahami lah kayaknya, kayak lebih awal gitu. Ya. Tapi ya kalau nggak di swasta ya nggak ketemu kawan-kawan ini kan. Jadi plus Kau ada minus. niatan masuk swasta gak? Negeri gak? Enggak, waktu habis lulus aja. Kok kayaknya kalau awak negeri kayaknya enak nih kayaknya nih. Bukan enak sih, kayaknya agak lebih beda nih gitu aja. Iya. SMA 10. Depan rumah kali ya. Depan rumah kali ya. Karena nggak pede aja sih masuk SMA favorit, jadi SMA kalau SMA dekat rumah masih diterima. Oh jadi sama 10 jelek udah. Bukan jelek. Kalau rumahku dekat SMA 8, SMA favorit di Pekanbaru juga aku pede gitu loh. Iya. Kalau kan rumahku dekat SMA 10. Satu rayon lah ya. Satu rayon. Satu rayon. Dulu kita belum sistem rayon, Bujang. Oh iya ya. Belum. Tapi ada penempatan. Ada penempatan ada. Jadi ya apa ya? Ya gitulah ya. Ya. Karena aku kan aku sama Anom tuh privilege lah. Cuma Anom tuh bedanya dia SD SMP tuh lingkungannya lebih Beragam. wadadau lah. Beragam. Jadi dia memahami manusianya tuh lebih oke gitu. Kalau kayak contohnya kayak misalnya ngomong sama orang-orang waiters atau apa kan, kok dari dulu tuh ramah loh Nom. Makasih. Aku tuh ya bukan yang nggak ramah ya, biasa aja. Kalau dia tuh ya kak kok kayaknya beda ya, kok so asik. Aku dulu gitu ngomongnya. Aku diajarin sama petugas SPBU Pertamina 3S, senyum sapa. Sopan. Serius. Gak lagi lu. Bercanda. Maksudnya dia dari Anom nih dari SMA tuh kayak ngajarin kita jadi manusia gitu loh. Karena kan
karena kan kebanyakan teman-teman kita tuh dari swasta semua tuh. Kalaupun dari negeri, mungkin di negeri dia tidak berteman ya. Kecuali kameramen kita agak beda nih. Ya. Kayak misalnya Kamera, ya. karena yang kayak manusia itu cuma si Anom sama kameramen kita lah, yang lainnya alien. Anomali. Kalau ngomong kayak kawan kita bernama inisial G, Siapa anjing? Giri. Giri tuh lebih. Aduh, anomali tuh. Giri emang lebih nggak tahu aja, memang nggak tahu. Maksudnya kan Dia aja memahami diri sendiri aja susah. enggak bang, maksudnya kayak apa? Mesen aja harus ditemani gitu loh. Kan anomali tuh. Ya karena emang nggak bergaul kan. Bukan masalah nggak bergaul aja. Terus misalnya waktu itu di Jakarta kan, Di Jakarta nih. bukan girinya, sifat-sifat kita lah. ya. Terlalu kampung. Jangan cerita yang di hotel ya bang. Oh iya. Iya. Tapi intinya waktu itu mereka main Mobile Legend di Paris Java di Bandung. Di depan giring. Kayak ya sebenarnya main game nggak apa-apa, tapi respon, aduh, Terlalu lebay aja, terlalu lebay, terlalu berisik. Dimana giring niji di situ dia lagi meeting. Kan Lagi meeting nggak? iya gitulah. Kan itu apa? Ya kan kalau misalnya udah sering ketemu manusia, udah sering apa kan harusnya ya tahu tempat lah kan. Iya. Ini karena itu alien. Jadi terus ada teman kita namanya Sidki. Sidki tuh dia nggak pernah nongkrong. Baru-baru inilah dia belajar nongkrong gitu kan. Ya, 2 tahun yang lalu. Iya, baru belajar, baru ya keluar dari zona nyamannya lah. Betul. Baru belajar ngobrol apa. Tapi dia lebih cepat memahami daripada kau. Bang itu personal. Mengakui nggak? Iya itu ya. Personal bang nanti lah bang. Jadi gitu. Kita cerita lah dari persahabatan kita berdua ini. Apa? Kok nggak bagus sahabat gitu? Bang ini personal kali kayak bang. Gak apa-apa kan kita berdua di frame nih. Nanti kalau rame-rame baru Ya next episode-nya. sahabat. Tapi kita Dari dulu. awal-awal kenal. Awal-awal kita kenal lah. Tapi kan waktu SMA kita nggak dekat-dekat kali Nom. Enggak. Tapi aku kayak Dulu kami touchy banget. SMA. sampai sekarang gitu sih. Yoi. Sampai sekarang. Ya Tapi apa? ngobrol jarang. Tapi berkoneksi dari sentuh-sentuhan itu, dari peluk-pelukan Iya, itu. enggak terlalu homo banget ya kawan. Ya pelukan lah. Iya. Touchy. Tapi kan kalau bagi standar laki-laki itu kan ya homo sih. Cuma kan kami ya biasa aja. Ya, anak-anak kelas pun Udah paham biasa sama aja. paham lah. Iya. Tapi dari situ kayak oh ini aku merasanya ketika kita kayak gitu kayak Anom nih apa ya, ada sesuatu gitu. Anjing terlalu gay kali sih. Nggak sesuatu yang bisa digali gitu loh Nom. Iya. Kayaknya dia cocok sama gue, gay banget. Kamu sih ya. kayak cocok lah ngobrol sama dia gitu. Tapi belum punya kemampuan buat ngobrol gitu. Iya, betul. Dia juga aku nggak tahu ya, entah malas atau apa juga nggak ngobrol juga sih. Ya minim juga sih ngobrol. Baru lah pas lulus kuliah kan baru ngobrol. Iya. Baru ya hati ke hati lah ya. Iya. Karena kita tuh udah kayak pasangan aja sih. Iya, bromance lah. Gelap dan terangnya tuh anjay. Gelap dan terangnya tuh jelas gitu. Aku dia orangnya kan pendiam gitu kan. Cool. Sasuke. Aku Naruto ya persis. Gitu. Betul, dan dia MC juga di tongkrongan kami. MC. Main karakternya dia, spotlightnya semua berada di dia. Tapi kalau ada masalah dia ngelesain. Nom gimana nih Nom? Saling lah. Aku gitu juga ke kau. Iya gitulah. Saling. Tapi menurutku yang bikin pertemanan kita berdua tuh saling masih berjalan tuh ya karena memahami gelap terangnya itu, memahami yin dan yangnya itu. Oh aku gini, kok gini. Jadi saling melengkapi kan Nom. Nah, Pacaran cok. ya karakter kami beda banget lah. Oh jauh 180 derajat. Karakter berbeda.
Tapi yang bikin klop itu sebenarnya itu menurutku kayak perbedaan antara sifat itu mau di pertemanan atau di pasangan itu sih yang bikin langgeng gitu ya menurutku ya. Iya. Kalau misalnya saling memahami, kalau nggak saling memahami ya. Ya beruntungnya pertemanan kita inilah saling memahami lah. Aku nengok sih saling memahami. Iya betul, pertemanan. Oh iya pertemanan kita. Iya, pertemanan kita. Betul. Kami terbuka juga. Oh iya sangat terbuka. Ya Buka kalau baju. ya kalau teman sama satu cewek yang sama ya fair. Oh iya pernah ya, kami pernah suka satu cewek yang sama. Tapi jangan diceritain lah. Tapi menurutku enggak, maksudnya bagi laki-laki lain itu kayak hal yang sulit gitu loh. Kalau bagi kami itu kayak Guyon aja. Itu jadi ya, bahan candaan awal pas gue kan agak awkward kita. juga. Awal-awal ya selek lah. Agak pasti. selek lah. Cuma abis itu ya udah hai aja gitu. Betul. Hai-nya karena lucu aja Ya, karena lucu aja ya betul. Dan dia yang dapat by the way. Aku yang suka duluan. Terlalu eksplisit ya. Loh, ya bisa dilihat kan lah. nggak disebutkan namanya. Ya, tapi kan orang udah tahu ngarahnya kemana, bujang. Ya kan kalau orang-orang yang kenal kan yang nonton Yang paling kan kurkon kita Iya sih. Itu. Wih, masih aman kamera itu. Lanjut. Hah. Saya kuliah. Ini 31 menit nih, sampai 40 ya. Kayaknya ini 1 jam. Sejam Baterai ya. gimana tuh? Aman aja, belum masih 75. Oh, jadi apa namanya pas kuliah, aku kuliah di Jogja, Anom kuliah di Pekanbaru. oh ya Pekanbaru di Universitas Islam Gerbang Marfoyan. UGM ya, boy. Jurusan hukum. Aku di ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia. Insya Allah Islam. Ya insya Allah Islam. Aku nggak tahu sih, so iya kali ya gue. Tapi iya cok dibilang gitu. Karena aku nggak tahu. Aku di coffee shop kan. Dari Mas mahasiswa baru ya. Iya Mas. Mana Mas? UII. Oh Universitas Insya Allah Islam. Dari perawakan kok kayak orang udah percaya sih. Kalau gue kuliah di situ. Iya Kecuali kok kayak Aldi ya, kayak kawan kami stylenya hype bis gitu. Hypebeast apa kayak mungkin itu. Tapi kalau kau kayaknya memang UI aja. Nggak ada insya Allah Islam tuh nggak ada. Nggak lengket di kau. Kalau Aldi lengket lah mungkin. Sholat kapan? Nah Terlalu jadi personal. jadi tapi walaupun kami berpisah, anjay berpisah, Anjing, tapi ada iya. tuh momen mungkin LDR. sekitar Februari 2020 tuh kayak apa? Waktu itu saya tidak bisa tidur jam 1. Biasanya saya jam 9 jam 10 udah tidur. Iya. Jam 1 udah tidur terus telepon. Tut gitu. Itu perdana kami nelpon ya. Iya, ngobrol-ngobrol. Iya. Nah, dia curhat tuh. Ya, boleh dia, saya? dia tidurnya paling cepat. Aku tuh insomnia parah. Ya. Karena habis Enggak juga sih, memang udah. tapi ada pengaruhnya. Ya mungkin. Karena kita cerita soal Masa lalu. ya Ya tentang percintaan lah. ya percintaan lah. Ya lika-liku penukiknya lah gitu kan. Itu di masa itu mungkin itu paling berat. Bagi aku. Sampai sekarang kayaknya itu kayak paling berat sih. Yang kayak gitulah. Nanti calon istriku nonton kan bahaya kan. Lalu calon udahlah. Jadi apa namanya? Ya kami ngobrol lah di situ, ngebahas-bahas kehidupan. Bahas Nom kok gimana kok bisa melalui fase-fase berat ini gitu. Oh gal gini-gini. Aku Terlalu lebay sih, tapi- lebay sih. Ya kurang lebih enggak kayak gitu juga. aku gak mungkin gimana Nom kok menghadapi fase-fase berat. Gak mungkin gitu. Coba itu intinya. Yang pertama mungkin reaksiku heran lah. Kami nggak pernah ngobrol, kami nggak pernah nelponan, tiba-tiba nelpon, ya kan? Ya Tuh. karena aku tahu kayaknya yang mau mendengarkan ceritaku atau ngobrol kayaknya cuma Anom lah. Ya mungkin lah tebakan kau kan. Terus? Habis itu ya udah ngobrol aja kan. Tapi aku lupa sih kita bahas apa. Aku ingat bahas itu. Itu tok doang. Itu tuh masa iya? Itu. Bukan masalah gua aja. Masalah gua juga nggak sih? Aku nggak ada masalah waktu itu Nom. Kayak gimana kuliah biasa Nom gini. Aku udah ada masalah karena belum suka. Ya. Masalah itu. Iya. Jadi dia
lebih banyak mendengar cerita, oh Anom tuh gini sulit menjalani hidupnya. Cukup stuck di saat itu. Untuk anak lulus SMA berat sih menurut gue. Serius itu berat. Iya, jangan terlalu jauh kita bahas itu. Terus Nanti keingat. bukan masalah keingatnya, Nanti ada yang nonton kan. nanti ada yang nonton. Jadi ya itulah habis kan COVID tuh. Pas COVID tuh Tahu dulu, orang ini harus tahu dulu kita tamat tahun berapa? enggak ngapain tahu kan. 2019 kita tamat. Oh iya 2019. Tamat SMA kan. Tamat SMA. Iya 2020 Maret. Hah? Enggak bangsat emang enggak kau enggak sih. Setahun ya kita ya. Setahun ya. 2020 S2 tuh. 2020 apa kan balik tuh ya kan. Kau mulai ke rumah nih kapan? Aku sebelumnya belum pernah main ke rumah loh. Bikin film aja, bikin film SMA. Habis itu film yang mobil-mobil itu. iya. Mobil-mobil. Iya. Kelas. Ada pokoknya filmnya, Belum dirilis. ya filmnya sangat bagus sekali. Dia aktor ya. Ya. Padahal dia kaku sekali anjir. Jadi waktu pandemi kita ada ngobrol gak sih? Di pandemi itu kita ngobrol. Enggak, pandemi 2020. Belum. Ya. Barulah 2000. Kami kena COVID massal. Kena sih kan. Iya, Kita pergi makan, Cok. Oh iya, Rame-rame. aku kena. Ya. Nah, jadi sebelum itu 2020 akhir atau 2021 awal tuh aku latihan naik mobil, Ya. latihan nyetir. Nah, dia kan jago nyetir tuh. Jadi dia lah guruku gitu. Nyetir terus kayak bodoh kali kau. Ya. Kiri ya gal, kiri ya gitulah. Disitulah ngobrol-ngobrol kan dong. Ya. Agak dalam lah. Selesai nyetir kami ngopi. Aku cerita kayak gini-gini nom, ini nom. Ya. Cerita apa dia baik tuh kok cerita tapi pas mobil misalnya suruh parkir bodoh kali kok gal. Bodoh kali kok gal ya gitu sulit ya bang parkir mundur. Ya harus gitu kan lah. Kalau Apalagi gitu kan parkir paralel tuh waduh. emang goblok sampai sekarangnya masih goblok. Wih aku sampai sekarang udah jarang naik mobil dong. Dongok. Jadi ya disitulah kita belajar memahami lah. Wah Nom tuh gini, aku tuh gitu. Iya. Banyak hal yang aku tahu tentang Gali. Pas kuliah. Habis kuliah. Habis itu dia punya pacar, nah ditinggalinnya aku. Kalau cepat kita nge-skipnya ya. Iya sih. Iya. Tapi sebelum dia punya pacar dia cerita, "Gal, aku suka sama cewek nih." Ya. Ada satu cewek. Ya itulah. Ya, sekarang udah enggak lagi. Cuma ya ini habis itu cerita lah kan soal sukanya dia sama cewek itu. Ya, Terus ada pendapat Gali lah. Iya. Gini Nom, gini. Aku kayak menceramahi kali dulu. Ya jujur kan waktu itu kau cukup open minded kan. Sekarang lebih nggak ada otak. Nggak ada otak. Mindset pun tak punya. Kejiwaan kena. jadi itu cerita lah. Ya. Kalau mendekati perempuan tuh Bukan masalah dekati perempuannya Bujang. memahaminya lah ya. Waktu itu kan case-nya kan nggak terbiasa. Aku juga belum tahu kan. Soalnya dari latar belakang berbeda lah Ya, latar gitu. belakang berbeda. Awalnya shock pasti. Soalnya kan aduh Ya karena aku ngerasa kok open minded kan. Di antara kawan-kawan yang lain kan agak astagfirullah. Carut lagi. 2 kali loh dong. ya. Wait, editor tolong ya. 2 kali. Ya kan kawan-kawan kurang karena bercanda mulu. Ya, awak agak mendengarkan lah. Ya jadi aku tuh saya pula. Jadi aku Interview ya? Iya. Makanya aku bilang kayak foto KTP gitu kau ditembak kayak gini. Jadi aku tuh mau nyari kawan untuk ngobrol serius. Karena case-nya aku gak pernah nih deketin perempuan yang Beda lah. ya karena aku ngerasa itu unik kan.
Ya, Unik. unik Unik iya dong. sih, Sumpah unik kali. unik. Iya bisa dibilang, Ya, dan aku ngerasa kayaknya referensi perempuannya sama nih kayak Gali gitu. Ya, musik yang disukai Sam. Bagi aku kan. Iya. Ya. Terus, aduh. Dan dunia Gali kan lebih ngerti kan dengan hal yang kayak gitu. Soalnya kan aku film seni ya kan. Nah Iya. si cewek mantannya di bagian-bagian situ juga lah. Cuma lebih penikmat lah. Cuma ya berkecimpung lah ya Ya. di situ-situ. Nah, jadi ngobrol sama Gali dan yang Gali inilah. Intinya setelah pacaran aku ditinggalkan. Gak sih, karena waktu itu kan udah nggak covid lagi, aku balik Jogja. Terus dia bersama pacarnya itulah. Ya, jangan bahas dia lah cowok. Hah? Kesenangan nanti. Mantannya ya pacaran lah biasa. Ya. Pacaran pada umumnya kayak main monopoli. Hangout bareng. Bareng-bareng teman, bareng-bareng kita Ya, kan. bareng-bareng kalian. Iya, bareng-bareng itu. Jangan framing nggak Terus jelas lah. setahun kemudian Ya, setahun kemudian nggak bareng lagi. Sedih. Nah dia nyeritain aja sih. awal-awal sedih bang. Kau telepon aku tuh yang gua. Ya karena Itu masalah lain ya. aku bikin skripsi kan. Oh iya. Skripsi Banyak lah terus masalahnya. Banyak masalah. Tuh. Jadi eskalasi masalahnya makin kompleks gitu. Ya. Mungkin dulu kan kayak soalnya Anom tuh lagi ada masalah internal lah ya. Masalah internal di keluarga, habis itu masalah skripsinya, masalah ceweknya. Jadi ada 3 tuh. Nah kalau saya sekolah kayak tidak sekompleks itu. Gitu. Dan Gali paling kompleks sekarang. Sampai sekarang loh. Sampai sekarang. Udah lah bang, Udah setahun lebih saya jarang untuk curhat karena harus dengerin Gali curhat. Memang iya dong. Memang iya dong. Akui aja bang. Iya tapi kok jangan di sini bang. Jadi terakhir kami nongkrong adalah kami ketemu tuh minggu lalu. Awalnya saya mau aku kali sebelum awalnya itu mau curhat. Akunya curhat. Pas ketemu, ya Allah. Emang self center. Dengerin pun tidak. Hah? Emang self center parah emang. Bukan masalah self center, gue dulu self center. Nom jangan gitu lah, merasa bersalah aku Nom. Mengulang-ulang itu malas sekali gue Gal. Emang gak tahu agak-agaknya. Tuh kemarin kan ya Allah sebelum masa NCT baru datang gue paham Udah tua. Amin. Jangan. Jadi ya gitulah kawan-kawan. Jadi kalau kuliah itu kan apalagi udah lulus kuliah itu kan eskalasi masalahnya lebih tinggi tuh. Nah kan nyambungin tadi nih Gang. Cara kau memahami orang-orang kan dari kampus kan, dari kuliah. Maksudnya? Ya kau kan merantau kan. Terus keberagamannya lebih banyak daripada sekolah SMA. Gimana cara kau, bukan gimana caranya, gimana adaptasi kau untuk berada di orang beragam tuh kayak gimana? Waktu SMA kan sangat picky banget ya masalah hal-hal yang kayak Sebenarnya yang lumayan kayak dalam memahami secara dalam tuh pas lulus kuliah pas kerja sekarang ini. Nah latar belakangnya kan lebih variatif lagi tuh. Yeah. Nah kalau kuliah dan alhamdulillahnya aku ditempatkan di fakultas yang banyak beasiswanya. Jadi banyak orang kelas menengah ke bawah kan. Yeah. Dalam artian bisa belajar dari mereka. Kayak ada ya dia tuh ada yang kayak kerja sambil kuliah. Yeah. Karena mamanya bapaknya nggak bisa ngasih duit bulanan gitu. Yeah. Kan di situlah timbul empati kan. Di situ timbul terus ada yang nebeng sama abangnya sekos kecil. Ya berat ya gitu. Karena aku sendiri. Kalau aku jadi dia nggak mau lah. Tapi kan gimana? Nggak maksudnya iya dong, maksudku kayak aku kan mampu lah orang tuaku
saat itu ngasih rumah kos sendiri gitu. Ya, fasilitasnya oke lah. Kamar mandi dalam. Itu kamar mandi dalam tuh kayak mewah. Karena mahal kan. Nggak mahal sih, tapi lebih mahal lah. Kamar mandi dalam itu. Kan orang-orang biasanya kamar mandinya luar. Ngantri. 2 kamar mandi ngantri gitu. Kamar tidur gua baru di luar. Nah, aku kamar mandi dalam kosnya. Itu Iya. ternyata privilege kamar mandi dalam itu gitu. Bagi orang tuh, kau baru tahu di saat kuliah apa dari dulu? Baru tahu saat kuliah. Memang Sumpah, aku baru kayak banyak hal-hal simple gitu baru tahu. kamar kayak rumah aku kan, kamarku kan ada kamar mandi dalam tuh kan. Di rumah sendiri. Kameramen kita nih Ya sibuk sendiri lah, happy sendiri dah. bukan, enggak kameramen kita ini kan waktu itu apa kan? Main ke rumah. Berak malam-malam. Ah, Dia cerita gini, aku pernah nahan berakku malam-malam karena takut. Terus bilang, kok enggak berak aja? Iyalah, kamar mandi jauh di sana. Oh iya, kamar mandi kan kamarnya enggak ada kamar mandi gitu loh. Baru situ, oh iya ya. aku pun males berak di kamar kau. Tak ada pintu. Ternyata ya gitu loh. Itu namanya open space ya. Open space. Jadi kan itu apa? Memahami pakai empati gitu kan. Iya. Dan kalau pas kerja nih kan kebanyakan orang tuh lulusan SMA. Jarang nggak lulusan kuliah tuh. Ya. Oh ternyata sebesar itu ya. Maksudnya privilege itu orang kuliah gitu. Karena kan di lingkunganku kan kuliah tuh kayak berak aja. Cuma kayak mudah lah. Dalam ruang lingkup kau. Iya lo di lingkungan lah. Karena saudara-saudaraku tuh nggak ada yang nggak kuliah semua. Kawan-kawan pun kuliah semua. Dan kawan SMA pun yang nggak kuliah. Ya kuliah juga di sini ya. Kawan kuliah sih, cuma Dia kuliah sih. Nggak, maksudku dia punya kemampuan untuk kuliah lah. Enggak, dia memang kuliah. Tapi dia lebih cepat kena boom duit daripada kita kan. Oh, iya. Kalau kita bro, enggak. Kalau kita dikasih bukan kasih duit ya dapat duit iya. duluan, kayaknya kita nggak bakal kuliah juga. Iya juga sih. Tapi enggak sih, mamaku merepet aja. Pasti selesaikan kuliahmu. Lah, kau kan di Jogja, bisa-bisa kau tipu-tipu dikit. Oh, kok pandai nipu-nipu orang tua ya? Kau nggak sih? Lo. Nanti itu apa ikut tipu aku nanti gitu mau cok. Framing jelek. Enggak. Nggak mungkin nggak nonton, sumpah. Nggak mungkin nggak nonton. Nggak mungkin nggak nonton. Enggak. Minimal mamaku. Candaan doang. jadi makanya minta tolong sensor. Serius nih. Sekarang TV ada sensor yang mana? Jadi sensor muka itu. Jadi apa? Ya itu berempati lah. Ya. Memahami, mengobservasi, empati, dua itu belajar terus kan kayak oh aku bukan siapa-siapa anjay. Oh aku banyak hal-hal yang harus lebih disyukuri gitu. Dengan masalah yang kompleks gini ternyata banyak loh orang yang mau kayak aku gitu. Padahal aku nganggap misalnya masalahku berat gitu, tapi ada ya yang lebih berat lagi orang masalahnya kan gitu. Ya. Itu. Berarti perenungannya banyak di situ. Iya. Di 20 ke atas ini. Iya gitulah. Oh, oke. Terus? Terlalu ribut. Kunci. Iya. Iya. Udah kunci tinggal duanya aja. Iya Pak, baik Pak. Iya, sorry ada itu sedikit. Nah, kalau kau gimana Nom? Apanya? Tapi aku lihat kau tuh kalau pas kuliah aku kan memahami orang ya. Kalau kau tuh kayaknya memahami orangnya itu bukan dari kalangan kelas bawah, tapi kayak memahami ada ya orang-orang aneh gitu. Anak-anak. Sebenarnya aneh, udah tahu dari dulu, dari aku kecil pun udah banyak ketemu yang berbeda lah. Tapi yang jadi pertanyaan tuh ada orang yang terlalu memaksa gitu. Itu kan jadi penilaian kan, bukan jadi penilaian. Ya jadi bahan observasi aku. Baju Carhartt, sepatu Converse, rokok. Nggak usah lah kayak terlalu ini. Baju kucing sana. Terlalu Shooting. ini.
baju Carhartt, sepatu, Nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. rokok Nggak, minta. sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau udah merugikan orang lain jadi masalah kan. Iya sebenarnya itu Tuh, gak apa-apa. rokok Gak apa-apa. Tapi kalau udah merugikan orang baru. Shopee Pay. Tapi aku nggak pernah jadi apa namanya, bersangkut paut sama kayak gitu, nggak pernah. Itu cuman itu doang. Berarti hidup kita Sebenarnya bukan berat hidup orang timur. Sebenarnya hidup tuh simple aja sih kan. Aku jadi Aurelius nih. Aristoteles, Plato. Yes, berurat kepala. ya sebenarnya kali ini kita ini sama-sama belajar tentang kehidupan lajang ini ya, yang mau menginjak Lajang. kaki 25. Iyalah, Lajang yang jalang. Anjay. tahu aja sih jalang. Gitu, makanya kami setiap minggu nongkrong walaupun punya kegiatan masing-masing, tetap ketemu. Iya. Dan kameramen tukang kilik. Aku personal sih sama dia. Tukang gilik itu maksudnya tukang bohong. Tukang kilik. Gak pernah ya. Kayaknya ini udah gak kemudian udah berapa lama cok? 2 minggu lebih bujang. Telat-telat dikit aja. 3 minggu. Telat-telat sih kita. Aku aja di bom mini soccer. Itu kurang ajar sih. Semua. Dia yang ngajak, dia yang cancel. Iya. Tapi gak apa-apa. Orang punya Itu kok kesibukan ya. dia nggak ya aku. Yogal, yolah ikut ini. Udah. Tiba nggak ikut. Iya. Akhirnya ya udahlah, gak usah lah. Tuh. Makanya gitu, kita masih bonding. Kita masih bonding lah. Ya prahara pertemanan ya naik turun, tapi ya selesai juga eskalasi masalah itu kan naik turun. Apalagi kalau misalnya makin besar kan masalah pertemanan tuh masih makin naik tuh. Iya jujur makin lama ya kita berteman, Makin diuji. wah. Tapi ya so far bisa selesai lah. Masih tetap langgeng. Insya Allah. Amin. Nanti untuk next episode-nya Iya bareng-bareng teman lain. teman Yang lebih agak lainnya. yoi yang anomali itu. Anomali. Muhammad Renaldi. Aku rasanya mati kutu udah kena kamera udah. Iya sih. Aku pun juga sih. Wih itu anomali lain tuh. Siapa? Farhan Fevinaldo. Aduh itu abang ganteng. Gitu. Tapi jujur Kamera masih butuh. mati kutu sih. Ini pun aku mati kutu Bisa cok. nggak ya ajak Jordi. Aku rasa pun gak bakal ngomong sih dia. Jadi horor. Menghilang sih. The Secretary Rihanna. Jangan bawa istilah yang gak aku tahu gal. Itu loh, nggak tahu yang Siapa? udahlah hantu gitu dia. Oh, Ya udahlah. fantasi film fantasi homo. Udah kita tutup dulu ya Nong. Dah. Makasih teman-teman. Sampai jumpa di episode Selanjutnya. ngobrol aja selanjutnya. Ini nggak jujur ya ini nggak tahu upload di channel mana. Iya. Mungkin di channel kita atau apa gitu nggak tahu. Tapi intinya jangan lupa subscribe, jangan lupa makan, jangan lupa sholat, mandi. ya kalau non muslim beribadah lah ya. Beribadah. Ya. Dadah sampai jumpa semua. Anjing kayak insert.